Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Doni Putra Utama selaku dosen mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota-anggota dari kelompok 1 yaitu Deliana dari saya sendiri, yang kedua Nika Armelia, yang ketiga Ilham Syah, yang keempat Nur Azizah, dan yang kelima Rizky Anggreni. Baiklah, langsung saja kita masuki materi kami yang berjudul Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Pengertian akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dapat dikatakan akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi. Akuntansi sektor publik telah menekankan pada pemeriksaan serta sistem akuntansi. Standar sistem akuntansi negara khususnya lembaga pemerintah membuat akuntansi ini menjadi akuntansi yang wajib disesuaikan dengan standar akuntansi setiap lembaga. Ukuran prestasi maupun kinerja, sektor publik menjadi titik berat dalam pengembangan akuntansi ini. Tekanan pada efektivitas manajemen serta efisiensi keuangan menjadi titik fokus utama dalam bidang akuntansi sektor publik. Dalam menyusun informasi harus adanya standar seperti akuntansi sektor publik, sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. Selanjutnya, akuntansi manajemen sektor publik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen sektor publik terkait dengan pemberian informasi pihak organisasi. Yang ketiga, akuntansi manajemen sektor publik cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif. Saya Rizky Anggreni sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan dari pemateri pertama. Di sini ada akuntansi sebagai perencanaan organisasi, itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Yang kedua, dalam organisasi sektor publik lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen, faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat stabilitas organisasi. Yang ketiga, jenis informasi akuntansi, yaitu informasi sifatnya rutin, informasi kuantitatif atau kualitatif, informasi disampaikan formal atau informal. Yang keempat, ada organisasi sektor publik, membutuhkan informasi yang segera dan saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Ada akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, alat pengendali organisasi bisnis, lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi. Yang kedua, alat pengendali organisasi sektor publik berupa peraturan birokrasi. Yang ketiga, informasi akuntansi sebagai alat financial control dan organizational control. Baiklah, lanjut proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Proses perencanaan dan pengendalian dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Yang kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Baiklah, saya Nika Armelia sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran akuntansi manajemen sektor publik meliputi 5 bagian, yaitu pertama, perencanaan strategik, kedua, pemberian informasi biaya, ketiga, penganggaran, keempat, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan, dan yang kelima, penilaian kinerja. Lanjut masuk ke materi tujuan akuntansi sektor publik. Menurut American Accounting Association tahun 1970, memiliki tujuan akuntansi sektor publik yaitu 2 bagian. Yang pertama,
kontrol manajemen, dan yang kedua, akuntabilitas. Di mana kontrol manajemen ini bertujuan agar memberi informasi sesuai kebutuhan dalam pengelolaan suatu organisasi secara cepat, efisien, dan ekonomis. Untuk akuntabilitas, memiliki tujuan menyajikan informasi yang bermanfaat untuk manajer sektor publik. Selain itu juga bertujuan untuk pelaporan aktivitas terhadap publik atas operasional pemerintah maupun digunakannya dana atau anggaran publik. Lanjut, karakteristik akuntansi sektor publik memiliki 4 bagian. Yang pertama, jika dilihat dari penggunaan, akuntansi jelas ini dipakai oleh lembaga pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Untuk yang kedua, berfokus pada sifat lembaga. Dengan demikian, akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba. Untuk yang ketiga, berfokus pada tujuan lembaga. Jadi, akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka. Untuk yang terakhir, keempat, yaitu jika dilihat dari lingkungan, lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan turbulens serta kompleks. Baiklah, saya Nur Aziza sebagai pemateri 4 yang akan melanjutkan dari pemateri 3, yaitu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ekonomi. Tingkat inflasi pertumbuhan sektor ekonomi, tenaga kerja, produktif, nilai kurs, dan infrastruktur. Yang kedua ada politik. Relasi negara dengan masyarakatnya, legitimasi hukum pemerintahan, tipe pemerintahan, ideologi dan dasar yang dianut, dan jaringan internasional. Yang ketiga, ada kultural. Sejarah tingkat pendidikan, keragaman ras, suku, agama. Selanjutnya ada ruang lingkup akuntansi sektor publik. Ruang lingkup akuntansi untuk sektor publik sudah dipastikan lembaga sektor publik seperti 1. Lembaga pemerintahan daerah, 2. Yayasan, 3. Partai politik dan LSM, 4. Organisasi non-profit, 5. Kesehatan, 6. Sekolah, 7. Perguruan tinggi, dan terakhir 8. Tempat perbadatan. Selanjutnya, akuntansi sektor publik dibedakan atas 2. Yang pertama ada akuntansi pemerintahan, yang kedua ada akuntansi sosial, di mana akuntansi pemerintahan terdapat arti sebagai data akuntansi ditunjukkan agar memberi informasi tentang transaksi ekonomi maupun keuangan pemerintahan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Dan yang untuk akuntansi sosial adalah bidang akuntansi khusus yang diterapkan pada lembaga seperti makro yang melayani perekonomian nasional. Selanjutnya adalah praktik sektor akuntansi sektor publik di Indonesia. Dengan pentingnya akuntansi dalam organisasi publik, maka seharusnya penerapan akuntansi dilandaskan dengan memahami peranan akuntansi itu sendiri. Di Indonesia sendiri, berikut hal-hal yang perlu diketahui dari praktik akuntansinya. Yang pertama, praktik pertanggungjawaban akuntansi yang layak. Kebijakan penghasilan serta pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi baik dari DPR maupun DPRD atau komisaris. Yang kedua, prinsip bruto. Seluruh pendapatan yang dibayarkan bruto serta biaya yang terjadi dibebankan sebagai pengurang pendapatan serta perlu dilaporkan dengan lengkap kepada setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait. Yang ketiga, periodikal. Seluruh pengeluaran perlu dipertanggungjawabkan setiap periode. Maka otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasar prestasi periode tersebut. Dana berlebih di atas pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan kepada manajemen pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, spesifikasi. Pengeluaran bertujuan khusus wajib didasarkan atas persetujuan DPR atau DPRD atau komisaris. Konsep by exception atau pengecualian perlu diatur dalam peraturan tersendiri dengan tidak mengabaikan tingkat pencapaian prestasi manajemen organisasi sektor publik tersebut. Dengan demikian, pembahasan mengenai akuntansi publik semoga menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Mohon maaf ada salah kata dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.